Kita sekarang ada di kota Beijing karena kita mau menghadiri Beijing Motor Show dan kita baru aja cuci muka pakai Caf Face Wash Oil and Acne Care. Ini cocok banget nih buat kalian yang kulitnya kering sehingga terlindungi dari kulit berminyak dan berjerawat. Nah, terus biar makin asik lagi, kita pakai ini nih, Caf Eau de Toilette Invigorating Waterfall. Ini wanginya enak banget. Jadi nanti kalau misalkan kita ditanya dari mana, dari Indonesia, pede gitu. Ternyata orang Indonesia tuh wangi-wangi ya, karena pakai parfum dari Caf. Let's go kita ke Beijing Motor Show. Oke, halo semuanya, kembali lagi di Tutorial Hanif. Kali ini kita lagi ada di Beijing Auto Show 2024. Wah, ini seru banget. Kenapa? Karena di sini tuh bener-bener kayak kita datang ke dunia lain. Biasanya kalau kita ke auto show kayak ke Jepang atau mungkin ke Eropa gitu ya, kita tahu mobil-mobilnya apa aja. Di sini tuh kayak kita tuh ini mobil apa, dan brandnya itu banyak banget dan namanya itu beberapa agak asing. Nah, daripada kita berlama-lama, kita langsung jalan-jalan aja yuk. Dan kebetulan kita hari ini diundang sama Cherry, jadi kita akan mulai ke boothnya Cherry terlebih dahulu. Gimana Om? Ni hao. Ni hao. Xie. Enggak, gua takut. Boleh nggak sih pakai topeng begini di sini? Boleh. Yakin? Yakin? Yakin lah. Kalau dia ditangkap kita pura-pura nggak kenal aja. Masalahnya kalau dia ditangkap paspornya paspor di sini. gua ada di sini. Paspornya di sini, nanti kita kasih paspornya dia. Apa? Lu ngapain di sini? Enggak. Terlalu beresiko gitu. Nggak beresiko. Tadi lihat tuh udah. wah, Tapi ini tenang, jangan Wan, pokoknya kita komit. Kalau dia sampai ketangkap, kita tengokin di penjara. Iya. Itu ada penjaga bule. Bentar, itu bukan penjaga yang itu sih. Semua di sini bule, Om. Ada bule Cina, ada bule Eropa. Apa artinya bule apa sih? Bule itu orang yang bukan orang Indonesia, foreigner. Bule itu tante yang kecil. Bule itu bukan yang orang Lebih muda. Bule itu blondie. Bule ya kan? Ya, boleh. Ya. Nah, sekarang kita ada di Hall I1 S1 dan di sini ada Cherry ya. Ini Cherry gede banget loh. Itu dari ujung sana tuh, yang merah-merah itu sampai ke ujung situ. Sebelahnya Mazda. Dan di sini dia punya banyak mobil dan banyak brand juga. Jadi biasanya kalau pabrikan di China itu dia tuh satu parent company tapi ada beberapa brand. Kayak misalkan di Cherry ini ya, bisa kita lihat ada Omoda. Omoda jadi brand sendiri sekarang. Dan katanya beberapa hari kemudian akan keluar yang baru namanya Omoda 7 ya, paling nggak Omoda 5. Dan ada Jaeco ya di situ ya, J8 PHEV, sama mereka bawa mobil terbaru yang ada di situ. Namanya Exit, tapi nggak pakai C, Exit. Dia buat menyaingi Alphard atau semacamnya. Bentuknya van. Kita coba lihat yuk, sana yuk. Nah, ini dia Exit E08. Ini bentuknya keren banget ya. Kalau di foto, di video aja udah keren, lihat aslinya lebih keren lagi. Dan coba lihat tuh. Tuh lampunya dari atas ke bawah ya. Dan grillnya itu bisa nyala-nyala, ada tulisan E08-nya. Bannya, lihat dong. Ini peleknya besar sekali. Ini berapa inci ya? R berapa tuh? 27 inci. Coba kita pastiin, kita coba zoom. Bener nggak 27? Nah, jangan mata gua siwer. Bener lagi 27. Dan 27 inci gede banget. Dan dia pakai spion ya dari kamera. Dan kita lihat roofnya itu dari depan ke belakang itu hitam kayak gitu ya. Kayak terpisah dari bodinya. Ini mobil keren banget sih. Nah, Exit ini kayak brand paling mewahnya dari Cherry. Dan bisa kita lihat, biasanya mobil-mobil mewah di sini itu kacanya semuanya frameless, dan ini frameless double glass. Lihat tuh, remnya segede gini, bannya pakai Michelin, ring 21, dan desain depannya juga ganteng. Dan di Exit ES ini, itu ada tonggolan di atas, itu buat sensor namanya LiDAR. Jadi dia pakai laser, itu lebih bagus dibandingkan dengan sonar atau radar sekalipun. Nah, di sini juga ada sebuah bus. Ini busnya bukan sembarang bus karena dia ini nggak pakai supir, jadi driverless car, autopilot. Jadi kita tinggal duduk, udah nanti ikut aja dia jalan kemana. Nah, sama di sini ada versi SUV-nya, namanya Exit CDM. Itu juga sama, bentuknya keren banget dan dia pakai cat warna doff seperti ini. Terus di sini ada Jaeco J7 PHEV dan ini powertrainnya ada di sebelah sana. Sama ini yang gokil nih. Ini ada Cherry, namanya S2 apa tadi nih? Estuma.
Ini bodinya ini semuanya karbon dan dibikin terlihat karbon expose. Keren banget. Jadi ini sebuah coupe dari listrik yang dibikin semuanya sangat-sangat ringan. Ini sebenarnya nggak boleh pegang ya, coba gue banyak nemu pegang-pegang tangan di sini. Gokil. Dan dia punya coefficient of drag cuma 0,168. Itu sangat-sangat rendah. For your reference, yang mobil yang super kecil juga coefficient of drag-nya itu ada Hyundai Ioniq 6 dan itu di 0,21. Ini 0,16, 168. Gokil. Dan di sini juga ada mobil terbang dari Chery. Nih, Land and Air Vehicle. Jadi dia bisa di darat ya, ada rodanya. Tapi bisa dipakai buat terbang juga karena dia ada 8 buah propeller dan semuanya full karbon. Gokil. Dan ini sebenarnya lebih gede lagi. Cuma ini kayak modelnya doang sih. Aslinya nanti kalau versi produksinya dia akan lebih besar dibandingkan dengan ini. Oke. Kemudian yang jadi highlight di sini, yang pertama Chery ini punya 38 yang baru. Ini masih ditutupin tapi di sana ada yang versi udah kebukanya. Terus yang masih jadi highlight dan masih anget banget di Indonesia ada Omoda E5. Jadi di sini juga masih hype sampai ditampilin di depan. Dan di sana ada Jayco J8 PHEV. Nah, penasaran sama 38 yang baru? Kita ke sebelah sana yuk. Nah, itu dia, lihat. Keren ya. Lampunya ada di bawah, di atasnya itu cuma LED DRL-nya aja. Dan grillnya, kita bisa lihat dari ujung ke ujung. Chrome-nya itu cuma ada di depan grill doang, nggak kemana-mana lagi. Sama di bagian ininya, atapnya tuh. Dia ada chrome-nya, tapi depannya udah segitu doang. Keren sih. Berasa mahal ya. Ternyata yang ditutupin tadi itu bukan 38 tapi 39. Nah, ini lagi diparkir ya. Oh, bentuknya keren banget. Nanti akan di-reveal setelah jam 12 ke atas kalau nggak salah ya. Ini yang mau ada press conference tapi sekarang lagi ditata-tata dulu. Bentuknya kayak gitu. Jadi Chery itu di sini bener-bener keren banget ya. Tempatnya gede, tapi nanti kita akan ke Wuhu namanya. Itu kita akan ke pabrik dan kita akan test drive beberapa mobil mereka di sana. Nah, penasaran kan? Makanya subscribe dan nyalakan lonceng. Jadi pas ada video kita factory visit sama kita test drive di sana akan muncul di HP kalian. Sekarang kita mau jalan-jalan lagi, kita lihat ada apa aja. Karena di sini itu ada 300 brand dan ada 114 mobil baru di Beijing Auto Show ini. Plus dan brand luarnya itu cuma dikit. Jadi yang banyak itu brand lokalnya. Brand luar itu cuma 30 aja. Dan mobil konsepnya di sini ada 40 mobil konsep. Gokil ya. Ini bener-bener mega sekali sih. Kayaknya auto show yang sebanyak itu mobil baru sama mobil konsepnya cuma ini doang deh. Coba ada nggak yang lebih banyak? Komen di bawah. Nah, kemudian depannya Chery ada namanya GAC. Ini adalah brand baru juga yang masuk ke Indonesia lewat Indomobil ya. Itu bentuknya seperti itu. Ini yang van-nya. Tapi katanya yang masuk ke Indonesia bentuknya kayak gitu tuh. Kita lihat yuk. Nah, ini kita di GAC Group dan di sini ada satu buah mobil konsep. Tapi yang lucu, ini dia mobil yang akan masuk ke Indonesia. Namanya GAC Y+. Nah, ini bentuk belakangnya mengingatkan kita sama BMW iX. Dan dalamnya itu dibikin minimalis seperti ini. Cuma kayaknya yang masuk ke Indonesia itu warnanya nggak bakal biru gitu sih interiornya. Dan ini muka depannya kayak gini. Dan ini mobil sudah di launching di Thailand. Dan harganya ini cukup terjangkau. Kemudian di sebelahnya Chery ada Mazda. Mazda bawa Mazda EZ6 terbaru. Ini pertama kalinya Mazda pakai split headlights. Jadi atasnya LED DRL sama lampu sein. Lampu utamanya ada di bawah sini nih ya. Dan ini dia pakai powertrainnya listrik. Dan bisa kita lihat katanya ini mobil akan menjadi the next generationnya Mazda 6 yang akan keluar nanti. Bentuknya keren banget sih. Ini Mazda sayangnya kita nggak boleh masuk ya. Cuma bisa kita lihat dari atas, itu atapnya dia semuanya full kaca. Dan Mazda juga ikut-ikutan di sini pakai door handle yang model flash kayak gini. Ini Mazda EZ6 namanya. Jadi kalau Kia EV6, kalau Mazda EZ6. Coba beda Z sama V. Oke, kita ke depan sekarang. Nah, di sini ada brand namanya Dipal. Ya, cuma nggak ada bahasa Latinnya ya. Dan ini logonya mirip Yadea ya. Yuk kita lihat di sini ada apa aja. Di sini ada Dipal G318 ya. Ini mobil tuh lampunya banyak banget. Jadi nggak cuma lampu utama aja, ada lampu tambahan di bagian sini.
Ada di atas kap mesin, terus ada di atas lagi. Ini kalau mobil semuanya udah bawaannya kayak gini, ini yang motor nggak laku nih. Karena udah nggak perlu dimodif lagi. Malah dikurangin harusnya ya. Terus juga ada SUV seperti ini. Jadi emang banyak banget mobil-mobil yang ada di sini. Luar biasa. Nah, terus di sini ada Lamborghini. Mereka bawa Urus SE. Di mana ini adalah Lamborghini Urus yang pakai powertrain plug-in hybrid electric vehicle. Jadi, katanya dia sekali ngecas bisa sampai 60 km electric only. Sisanya kalau misalkan elektriknya mati udah pakai bensin aja. Dan mobil ini itu katanya emisinya lebih rendah 80% dibandingkan dengan Urus yang biasa. Dan tampilannya juga beda ya, bempernya beda, lampu depannya beda, interiornya juga ada perbedaan sedikit. Kemudian di sini juga ada Rolls Royce. Seperti kalian tahu, di China emang banyak orang kayanya. Jadi Rolls Royce ini bak kacang goreng. Dan ini edisinya namanya yang di launching Spirit of Expression. Di mana dia punya cat khusus sama dia mengembalikan ban yang ada white wall-nya, putih seperti itu. Ya kalau Rolls Royce emang nggak ada yang model baru, tapi dia emang sering bikin special edition kalau misalkan acara-acara seperti ini. Tapi sayangnya ini lagi rame ya, kalau kita pengen masuk mesti ganti-gantian. Oke, kita ke tempat lain. Nah, di sini juga ada Lorinser ya. Seperti yang kalian tahu, Lorinser itu banyak bikin edisi-edisi khusus dari platformnya Mercedes-Benz. Nah, kali ini dia launching M800, tapi ini bukan basicnya Mercedes-Benz, tapi dari Dongfeng ya. Bentuknya kalian bisa googling seperti apa. Ini mobil ngeri banget, jadi emang kelihatan spesial banget dan dia cocok kayaknya buat dibawa off-road ke tempat-tempat yang ekstrim. Nah, sekarang kita ke sebelah ada Zeekr. Nah, Zeekr ini masih bagian dari Geely dan dia banyak mengambil platform dari Volvo. Nah, kita udah bahas lebih lengkapnya di video waktu kita ada di Bangkok Motor Show. Nah, cuman hari ini mereka ada yang spesial sekali. Di bagian sini, dia ada Zeekr. Ini namanya Zeekr Mix. Jadi dia adalah MPV atau van yang bisa dibuka pintunya sliding depan belakang dan tengahnya tanpa pilar. Namanya Zeekr Mix. Ini nih, bintangnya Zeekr di Beijing Auto Show. Kemudian di sini ada Bentley juga. Kalau Rolls Royce ada, pasti Bentley gak mau ketinggalan. Dan ini pertama kalinya gue ngeliat secara langsung Bentley Batur. Batur tahu kan nama apa? Danau di Bali. Nah, di sini ada MG. Dan di MG ini ada yang super spesial banget nih. Kita lihat yuk. Ini namanya MG EX181. Sebenarnya ini adalah tribut dari MG X181 tahun 1950-an karena dia memecahkan land speed record. Jadi rekor kecepatan di darat pada saat itu. Dan ini dibikin versi konsepnya, nantinya akan dites, tapi belum tahu bakalan dapat berapa kecepatannya. Nah, di sini ada namanya Leap Motor dan ini mobil-mobilnya mewah semua. Dan perhatiin deh, di sini paling banyak itu mobil door handle-nya flash semua. Kalau nemu mobil yang masih ada gagangnya, yang nggak bisa masuk ke dalam, itu biasanya mobil-mobil yang harganya murah di sini. Bisa begitu ya. Terus di sini ada namanya ROEW ya. Nggak tahu gimana cara bacanya ya. Tapi ini adalah mobil kayak versi lebih mewahnya dari Wuling. Nah, namanya ROEW karena dia masih SGMW ini. Mulai dari MG, ROEW, di sini ada Maxus ya kan. Ini masih grupnya SGMW. Nah, ini kalau di Indonesia namanya MG Maxus 9, di sini cuma Maxus 9 aja, nggak pakai MG. Sampai ke sana juga masih ada Maxus-Maxus yang lain. Nah, di situ ada Maxus 7, versi lebih kecil dari Maxus 9, dan kita udah bikin videonya waktu di Thailand kemarin. Nah, cuma nggak tahu udah tayang atau belum ya. Nah, tapi yang Maxus 9 kita udah bikin waktu di Gias kemarin. Nah, di sini ada mobil namanya Dayun. Dayun ya. Emang mobilnya lucu-lucu namanya dan logonya itu mirip kayak apa? Kayak Genesis atau Aston Martin. Nah, di sini juga ada namanya Jetour, di mana Jetour ini bakal masuk ke Indonesia juga. Kayaknya tahun ini bakalan launching di Gias deh. Nah, di sini ada juga pabrikan baterai CATL. Mereka bikin booth di sini juga untuk nunjukin teknologi mereka nih. Keren banget sih. Nunjukin sel-sel baterai dan teknologinya tuh. Namanya mereka punya CATL Qlin Battery. Di sini ada Polestar. Polestar ini tadinya divisi balapnya Volvo. Kemudian Volvo itu jadikan Polestar adalah brand elektrik dari Volvo. Tapi ternyata Volvo kan sekarang bikin listrik sendiri ya.
Dan sekarang katanya depannya ada E-nya, ada iX dan ada yang IM. Nah, akhirnya Polestar sama Volvo itu jalan sendiri-sendiri, udah bener-bener pisah. Tapi masih under Geely Group juga. Nah, ada Polestar 4, di situ ada Polestar 4 juga di situ ya. Tapi yang ujung itu ada Polestar 3. Dan desainnya itu masih ada ke Volvo-Volvoannya sedikit ya. Nah, ini ada Chevrolet juga, jadi ada brand Amerika juga di sini. Dia bawa Chevrolet Equinox. Ini ada tulisan plusnya. Ini kayaknya EV apa bukan ya? Kita lihat. Oh, bukan, karena radiatornya besar. Kalau EV biasanya radiatornya kecil-kecil dan nggak seperti ini grillnya. Kemudian ada di sini namanya Luxeed, dan mobil yang di sana itu cukup sering gua lihat ada di jalan. Nah, itu Luxeed M9 ya. Gua cukup sering lihat itu di jalan sih. Kemudian di sini ada Nio, dan semua mobil Nio itu di atasnya ada gundukan kayak gitu karena dia ada sensor LiDAR-nya. Nah, si Nio ini katanya di Cina ini yang paling canggih buat autonomous driving-nya. Jadi kalau kalian malas setir, nah ini katanya mobil paling canggih buat autonomous-nya karena sensornya juga ada banyak di mana-mana. Cuma kan kalau mobil autonomous biasanya kalau kayak robotaksi gitu kan masih kelihatan nggak rapi ya. Yang ini udah mulai rapi, jadi sensor-sensornya dimasukin ke dalam. Nih, ini ada kamera di bagian sini, itu LiDAR-nya di situ. Di sini ada 2 lagi. Di sini ada kamera lagi, ya kan? Di sini ada kameranya lagi. Dan ini kayaknya buat kamera 360-nya nih, beda fungsinya sama yang lain. Dan ini kita lihat bagian belakangnya ya. Di situ ada kamera lagi, tapi bukan buat kamera mundur tuh, di atas. Jadi emang kamera banyak banget, dan di sini ada kamera lagi nih, kayaknya kalau yang ini buat kamera mundur, dan ada sensor parkirnya banyak. Jadi kalau mobil buat autonomous itu emang biasanya sensor-sensornya banyak banget. Kamera-kamera banyak banget termasuk ada LiDAR-nya. Dan ini kita keluar dari Hall E1 ya. Ini jadi masih Hall E1. Di sini ada booth-booth bikin sendiri loh ini. Ada Huawei. Coba kita lihat. Huawei juga punya mobil. Seperti apa mobil Huawei? Jadi nggak cuma Xiaomi, Huawei juga punya mobil tapi lebih dulu dia dibandingkan dengan Xiaomi. Ya, jadi di sini ada beberapa mobil Huawei, cuma pas kita mau masuk katanya khusus undangan ya, invitation. Jadi itu lagi pada ditanya-tanyain name tag-nya. Nah, berhubung kita name tag-nya Cherry, jadi kita nggak bisa masuk. Tapi nggak apa, kita akan explore lagi karena ini baru 1 hall aja, udah sebanyak itu. Masih ada 3 lagi. Oke, jadi gue minta maaf dulu karena ada kesalahan. Tadi itu yang pas kita masuk ada Polestar, ada Chevrolet itu ternyata hall E2. Yang waktu kita di Cherry itu dia E1. Jadi dia ternyata ada 4 building, 1 building itu dibagi jadi 2. Kayak tadi nih, ini E1, E2. Sekarang kita di E3, nanti ke E4, dan ada W1, W2, W3, W4. Jadi memang seluas itu. Mungkin E itu East, yang W itu West ya. Nah, di hall E3, di sini bisa kita lihat ada beberapa brand ya, banyak sekali. Ini di sebelah kiri ada, apa itu ya namanya ya? Apa itu, Sen? Bingung gua ini apa? Terus di sini ada GWM. GWM juga terbagi menjadi beberapa brand ya. Ada yang itu logo apa tuh? Bahasa Cina. Kayaknya gue mesti belajar bahasa Cina deh. Ada yang Hafal di situ, Hafal SUV. Ada Tank di sana. Terus ada di ujung ada apa lagi? Dan yang penting ada WC ya. Gue juga kebelet dari tadi. Nah, di sini ada Buick. Buick ini brand Amerika ya. Di Amerika sendiri udah nyungsep. Tapi di sini laris manis. Bodinya ini karbon ya? Apa cuma motif karbon? Karbon beneran dong. Beneran karbon ya. Gokil. Enteng pasti ini mobil. Tank, ada Way, dan ada Ora. Jadi GWM itu panjang banget dari sana sampai sana karena brandnya banyak. Dia nggak dipisah-pisah brandnya kayak SGMW. Nah, di sini ada Toyota. Toyota ini cuma segede gini. Di China ternyata dia kalah besar dibandingkan dengan yang lain-lain. Even dibanding Cherry, Toyota kalah loh di sini loh. Nah, di Toyota dia tuh ada Camry baru ya, bentuknya seperti ini. Ini kalau masuk Indonesia sih lucu sih, di jalan keren banget ya. Dan kalau lebih mahal sedikit dibandingkan dengan Fortuner, kayaknya mendingan ngambil ini sekalian sih. Dan di sana ada Toyota Yaris terbaru yang udah facelift. Kita lihat yuk seperti apa. Nah, di sini ada GR Yaris yang sudah facelift. Jadi bumper depannya dia berbeda. Sama perbedaan paling banyak ada di dashboardnya. Bisa kelihatan tuh dashboardnya ngotak gitu ya. Karena lebih dibikin racing friendly dibandingkan dengan daily friendly. Apa sih? Ya.
Kemudian di sini ada BZ4X yang dipakai robot taksi. Bisa dilihat di atasnya itu dikasih sensor tambahan buat LiDAR-nya di situ. Terus ini ada Toyota BZ ya. BZ itu artinya Beyond Zero, Satisfied Space Concept. Jadi ini adalah konsep ruang kepuasan. Entah kenapa namanya seperti itu ya kalau diterjemahkan. Ada BZ3X juga. Di atasnya sudah lengkap dengan LiDAR, jadi kayaknya dia sudah ready buat self driving juga. Sama di sebelah sini kita agak geser yuk, agak susah nih. Ada BZ3C, dia juga sudah ada LiDAR ya. Jadi kayaknya di China sendiri Toyota itu lebih canggih dibandingkan dengan negara asalnya. Karena di negara asalnya gue nggak ngeliat tuh ada yang radar-radar di bagian atas ini. Sama di sini ada Lexus LFZC Concept, di mana ternyata dia nggak dapat tempat spesial di sini, dan kayaknya Lexus cuma gini aja ya, nggak dipisahin sama Toyota ya. Tapi bentuknya keren banget sih ini. Nah, kemudian di sini ada brand yang mungkin kalian nggak asing, karena kalau kalian lihat mobil-mobil presiden atau orang kaya di China, itu selain dari Rolls-Royce, Bentley, tapi ada namanya Hongqi. Nah, Hongqi ini bootnya juga gede banget kayak GWM, tapi cuma satu brand. Dari sebelah kiri sini sampai sebelah kanan, even depan-depanan sama Audi. Memang kalau di sini tuh VW itu kuat sekali. Jadi tahun 2000-an itu 40% mobil itu di Cina itu adalah VW Group, termasuk Audi. Nah, ini dia kayak mau melawan dominasinya Audi. Lihat dong. Ini desainnya mungkin nggak semua selera orang, tapi gua ngelihat ini tuh kayak mewah sekali ya. Dia lebar, besar. Sama ada varian yang cabriolet seperti ini. Yang bener-bener ultra luxury-nya, mungkin sekelasnya kayak Rolls-Royce. Nah, itu tuh dia tuh. Hongqi yang panjangnya 6 meter. Kalau nggak salah namanya L1 ya. Terus ini juga ada yang versi SUV-nya, dan ini mobilnya besar-besar sekali. Jadi ini gedenya pol. Di situ ada Hongqi yang 2 pintu coupe, dan kebukanya itu panjang banget pintunya ya. Gokil, lihat dari depan yuk. Ini mobil unik banget sumpah. Kursinya bisa kebalik ya. Ini kayaknya mobil konsepnya nih. Gokil sih. Ya mungkin desain itu selera ya, tapi ini gue pas lihat langsung nih desainnya sih mahal. Nah, kemudian di sini ada namanya JAC ya, bukan GAC tapi J. Nah, kalian tahu Ora Good Cat kan atau Ora O3? Nah, di sini ada tiruannya. Ini mirip banget, tapi kalau kita lihat langsung ini beda sama Ora Good Cat. Jadi kalau mobil sesama Cina pun dia saling meniru ya ternyata ya. Double cabin, sepertinya ini listrik ya. Di sini juga ada Audi, dan sebenarnya bootnya cukup gede, tapi karena Hongqi itu segede gitu, Hongqi, jadi kerasanya kecil banget di bootnya Audi. Gokil. Yuk, sekarang kita ke hall E4 sana. Nah, di sini ada Smart ya, dengan model-model mereka yang nggak masuk ke Indonesia, brandnya juga nggak ada. Sama di sini ada namanya Porsche, dia punya Taycan terbaru yang baru aja di launching. Ini keren banget sih, ada pohon-pohonnya gini ya. Ini nggak kayak boot mobil loh, kayak pameran wedding. Nah, sama di sini ada Bike ya, BAIC ya. Setahu gue tuh B-nya itu adalah Beijing. Nah, Bike ini baru masuk ke Indonesia juga, dan dia bawa bike yang, oh ya, BJ40 udah facelift loh. Ya, yang masuk ke Indonesia kemarin gambarnya nggak kayak gini, ini yang versi barunya berarti BJ40. Nah, di sini juga ada Hyundai, dan Hyundai di sini seru-seru juga. Nah, ini nih yang jadi bintang, Santa Fe terbaru yang udah beberapa kali kepergok lagi dites di Indonesia. Dan dia punya ini ya, katanya. Ini kalau kita mau naik ke atas, ini bisa dimasukin tangan, terus kita bisa injak ini pakai kaki buat naik ke atas. Jadi emang dibikin adventure. Kalau kalian masih ingat Santa Fe yang lama, yang bentuknya meliuk-meliuk, sekarang jadi kotak. Dan yang paling banyak dibahas adalah bentuk belakangnya, seperti ini. Terus di sini ada line up dari mobil-mobil N mereka yang buat balap. Sama di sini ada N74 Concept. 74 Concept, bukan pakai N ya. Ini yang kemarin gue lihat ada di Korea. Kalau ditanya, apa kabar? Baik. Nah, terus di sini masih baik juga, tapi nyambung karena dia punya sub brand juga, namanya
ARC Fox, Arc Fox. Dan di sini ada Lotus. Kalau kemarin di Thailand juga ada Lotus, tapi yang spesial di sini ada Lotus Evija ya, bacanya katanya. Dan ini liverynya sama kayak liverynya nih, JPS, John Player Special, yang dipakai sama PT Valdi. Jadi ini kalau nggak salah tahun 80-an, dan ini keren banget ya mobil F1 zaman dulu ya. Gokil. Mau foto ah? Terus di sini ada Lotus Type 66. Gila, ini keren banget. Jadi ini ada ceritanya nih ya. Ini mobil dulu Lotus itu pernah bikin mobil masih digambar ya kan, buat memenangkan balap saat itu di tahun 60-an gitu kan. Tapi nggak jadi masuk produksi. Nah, terus 2023 kemarin drawing boardnya diambil lagi, coba di reimagine dengan teknologi sekarang. Dan lihat dong, ini mesinnya 8 push rod ya, itu langsung kayak begitu gitu, congornya keluar. Keren banget, gokil. Ini kalau nggak salah ya, gue mesti buka lagi di artikel ya, tapi kalau nggak salah cuma dibikin 10 unit dan harganya di atas $1 juta. 1, sekian gitu, gue lupa. Gokil. Bisa ketemu di sini ya. Nah, terus ini di sebelahnya Arc Fox ada Neta ya. Ini brand yang udah masuk ke Indonesia juga. Dan di sini ada yang terbaru nih. Ada Neta L, di mana dia punya kulkas di dalamnya. Jadi kalau kalian buat jalan-jalan tuh ada. Tapi kok di sini ada yang nggak ada ya? Di sini nggak di display sebuah Neta V. Iya, Neta L lagi. Neta L lagi. Sama nih kayaknya Neta GT deh. Ya bener kan, Neta GT. Dan di seberangnya ini besar sekali dari ujung ke ujung juga ya. Ini ada Mercedes-Benz, di mana mereka melaunching sebuah G-Class elektrik. Jadi G-Class yang full elektrik. Dan G-Class elektrik itu lucu karena motornya ada 4, jadi masing-masing satu roda itu satu motor listrik dan bisa bergerak secara individual dan bisa bergerak seperti layaknya dia pakai differential locker. Nah, lucunya lagi, dia itu motor listriknya ada 2 percepatan. Jadi ada 2 speed, ada transmisinya di dalam, 1 sama 2. Di sini ada namanya Li Auto ya. Ada berbagai macam mobil, tapi yang menarik perhatian gua itu ini namanya Li Auto Mega. Jadi sekilas kayak Hyundai Staria ya, tapi dibikin lebih clean lagi. Ini ada garisnya di sini nyala. Terus lihat belakangnya itu dibikin turun gitu belakangnya. Keren. Tuh, belakangnya dibikin slick. Dan kalau buka pintu belakangnya, bagian atas atapnya itu juga kebuka sedikit. Keren ya. Lega lah gitu. Lihat tuh bagasinya segede gitu. Ini namanya Li Auto. Ini kayaknya khusus kita mesti bikin videonya deh. Keren banget sih mobil. Ah, sekarang kita ke W atau West ya. Dan di sini masuk langsung ketemu Dongfeng Motor. Di sini ada mobil konsep mereka yang di sebelah kiri sini. Terus, ada minivan kayak Alphard gitu. Keren juga nih bentuknya. Ngeri-ngeri ya bentuknya ya. Ini versi mewahnya, jadi dia logonya beda sama Dongfeng yang biasa. Terus, ya ini juga sama nih, ini SUV mewah mereka, logonya juga berbeda. Kalau Dongfeng yang biasa, logonya kayak gitu tuh. Terus di sini ada namanya iCar, dan lagi-lagi bentuknya seperti Ford Bronco ya. Jadi kayak tank 300 atau semacamnya. Kayaknya lagi banyak banget mobil kayak gitu di sini ya. Kayaknya lagi hype-hype-nya di Cina mobil kayak gini. Dan ini kayak FJ Cruiser ya, ada sampingnya gitu lampu sennya. Nah, di sebelah sini, lihat dong. Apa ini? Ini adalah Wuling. Nah, ini Wuling Starlight yang baru. Ada di sini. Cuma kayaknya ini susah buat masuk Indonesia ya, karena di Indonesia kan yang namanya sedan itu nggak terlalu bagus penjualannya. Keren bentuknya. Nah, Honda ini ada yang lucu, karena kita nggak akan menemukan mobil-mobil Honda yang masuk ke Indonesia. Mereka meninggalkan logo H seperti itu. Sekarang logonya seperti ini. Ini logo Honda zaman dulu ya. Dipakai lagi untuk mobil-mobil elektrifikasi mereka, dan mereka all out elektrifikasi.
Nah, di sini ada Kia. Kalau Mazda punya EZ6, yang ini ada EV6. Ini yang GT Line. Terus ada EV5 di situ. Ini mobil yang ramai banget kemarin di Thailand ya. Kalau kalian belum nonton, linknya gue kasih di bawah. Terus, udah, ini EV5. Oke, ada Kia Sonet. Sekarang kita ke sini. Ini BYD, itu sama panjangnya dari ujung sana sampai ujung sana. Ini BYD ini gede banget. Apalagi mereka baru aja melaunching mobil baru di sini. Kita lihat yuk. Lihat tuh. Yang bikin konten banyak sekali. Tapi ini kalau nggak salah nih Han yang facelift. Jadi bumpernya berbeda, sama lampunya juga dibikin agak berbeda. Kemudian sini ada konsep ya, ini Ocean M. Tapi konsepnya udah kayak beneran ya. Udah kayak mobil siap jalan, cuma tinggal diganti lampunya aja ya. Nah, ini ada BYD Sigul yang katanya bakalan pakai sodium battery. Di situ ada Sea Lion, sama ini ada boot khusus Yanwang U8 karena ini adalah mobil yang mahal ya. Jadi harganya sekitar 2 miliaran ya, untuk sebuah mobil Cina itu sangat mahal sekali. Makanya dibikin tempat khusus. Nah, terus ini di seberangnya Yanwang, ini ada namanya apa tadi? Fangchengbao ya. Ini divisi yang luxury-nya juga dari BYD ya. Di situ ada mobil keren sekali bentuknya. Ya nggak usah tanya namanya apa ya. Ini tulisannya bahasa Cina semua. Jadi kayaknya emang ke depan kalau kita masih pengen relate sama otomotif harus belajar bahasa Mandarin deh. Biar bisa baca lah minimal ini nama mereknya apa. Nah, sekarang kita ada di W02 ya. Dan di sini lihat dong. Ada Xiaomi ya. Tadi ada Huawei dan ini ada brand baru namanya Robocar. Buat anak-anak Robocar Poli itu nggak apa? Robocar ada tangan robot di situ gede banget. Ini katanya mobil yang bisa jalan sendiri lah, nyetir sendiri, ada robotnya. Nah, ini kita lihat Xiaomi yuk. Ini kita mau masuk lewat mana ya? Kok nggak ada ya jalannya ya? Ya pokoknya mobilnya seperti itulah. Nanti kita kayaknya pas agak sepian kita bikin video khusus buat ini. Kemudian di sini ada namanya SAIC Motor ya. Ini ada L6. Ini kok agak mirip kayak Xiaomi ya? Apa jangan-jangan masih satu basis loh ini? Tarikan garisnya tuh mirip. Nah, terus sini ada Buick lagi. Tadi ada Buick kan ya? Ada 2 ternyata. Nah, ini kalau mau masuk kita mesti gantian. Tapi ini menarik sih kalau masuk ke Indonesia. Cuma tinggal dari setir kiri, setir kanan gimana caranya tuh. Nah, di sini di ujung ada Nissan. Nah, di Nissan dia ada Nissan Ariya elektrik. Terus ini lagi dijelasin nih mobil konsep mereka. Dia bawa 3 buah mobil elektrik konsep ya. Sama yang paling keren ini sih. Sini yuk. Mobil yang akan menjadi penerusnya Nissan GT-R. Gokil sih, desainnya keren banget. Nissan Hyperforce namanya. Mungkin nanti kalau launching akan bersaing dengan X-Force kali ya. Terus di sini juga ada Ford, dan Ford tentu saja Bronco. Ini Bronconya bukan sembarang Bronco karena pintunya lagi dicopot. Dia nunjukin bahwa pintunya bisa dicopot kayak Jeep Wrangler. Nah, ini mungkin yang bikin mobil-mobil Cina sekarang banyak yang bentukannya mirip-mirip kayak Ford Bronco. Karena emang keren sih pas dilihat langsung. Bukan Mustang biasa. Karena ini adalah Mustang yang Dark Horse. Nah, terus di sini ada namanya JMC ya. Tapi JMC itu bukan mobil Amerika. Kalau mobil Amerika itu dari G. Mungkin kayak JAC sama GAC kali ya. Dan itu kayak modifikasinya gitu. Ada yang dibikin camper van, ada yang dibikin camper van begini. Yuliang 4x4 pickup. Nah, ini nih JAC punya. Ini kayaknya basisnya ini ya Ford F150 ya. Tapi dibikin versi China-nya. Karena emang pabrikan di sini tuh kalau dari luar harus punya tandeman. Nah, si Ford ya sama JMC ini. Terus di sini ada Geely. Cuman Geely di sini tuh cuma kotak-kotak gitu doang tuh kayak logonya M Grand ya. Gue dari tadi nanya apa ini brandnya, ternyata ini Geely. Dan Geely bentuk-bentuknya juga sama kayak mobil-mobil lainnya. Futuristis semua. Jadi kalau di sini tuh kita lihat dari ujung ke ujung itu mobil tuh mirip-mirip, keren-keren, modern-modern. Semuanya sebenarnya beda gitu loh. Kemampuannya beda. Tuh interiornya tuh lihat tuh.
Ini layar semua sepanjang itu tuh. Layarnya dari ujung ke ujung, ngeri. Itu layar semua itu dari ujung ke ujung. Ya, ini sekarang kita ada di W3 ya. Pusing gue banyak banget brandnya ya. Itu di situ ada Infinity, divisi mewahnya dari Nissan, dan lihat dong itu bootnya di atas ada apaan sih? Keren banget. Kayak origami gitu ya, keren banget. Nah, di sini ada Chang'an. Gue pertama baca Chang'an, ternyata namanya Chang'an. Dia punya mobil kayak semacam HS gede, atapnya tuh bisa setinggi itu. Udah, cuma itu aja. Ini ada Cadillac. Waduh. Option B, IQ. Wih, mobilnya ditaruh di situ. Ngeri kali. Nah, sekarang Volvo dia ada iX30. Ini mobil kemarin ada di Bangkok Motor Show ya. Nah, di sini ada IM90. Cuma dikasih kaca gini ya. Kayaknya kalau mau masuk kita mesti izin dulu. Nah, ini sebenarnya basisnya punya Zeekr nih. Jadi dari spion ke atas tuh itu Zeekr semua, depannya ganti jadi Volvo. Ganteng sih. Terus di sini ada Jaguar. Dan Jaguar dia memajang mobil Formula E mereka di atas itu tuh. Gede sekali. Nah, di sini ada divisi mewahnya dari Ford, namanya Jeng Lincoln. Ya. Yang itu tau nggak, Lincoln Navigator tuh ya, gede tuh. Atasnya warna gold, bawahnya merah ya. Wih, bootnya 2 lantai sampai naik ke atas gitu ya. Keren banget, mewah. Kayak masuk ke dalam apartemen mewah kali rasanya ya. Nah, di sini juga ada namanya Ceres. Kalau di Indonesia dia gabung sama DFSK Ceres. Nah, ini ada Ceres Aito. Yang kecil-kecil nggak ada ya. Yang Ceres kayak wulingnya Rivi. Tadi di wuling juga nggak ada Rivi loh. Ternyata di sini juga ada Lexus. Nah, nggak ngerti kenapa tadi di Toyota ada Lexus 1 biji konsep ya. Kenapa nggak ditaruh sini ya? Tapi Lexus di sini nggak sendirian, karena di sini ada Toyota Century, dan ini bukan Century biasa karena ini adalah Century yang EV. Ternyata lebih gede dari yang gue lihat di foto ya. Gede banget loh ternyata di mobil. Keren sih, kacau. Nah, di sini juga ada Genesis, dan mereka baru melaunching Genesis Magma. Jadi kalau Hyundai ada N ya, divisi performance-nya, dia adanya Magma. Tapi bukan M, Magma. Kalau M kan BMW ya, ini Magma. Ini G80 yang elektrifikasi, cuma warnanya heboh sekali ya. Karena di Cina ini emang sukanya ngejreng-ngejreng. Sama itu ada Magma Concept, GV80 yang Magma Concept. Nah, ini dia nih. Ini yang GV60 elektrik, Magma Concept juga, dan ini keren sekali. Lihat dong, ini mobil konsep. Gantengnya Pol. Kalau lihat langsung ya, ini lebih keren sih karena sininya bolong tuh. Lihat deh. Kayak sesuatu yang berbeda gitu loh. Oke, sekarang kita ada di W4 dan ini adalah raja terakhirnya. Aduh, capek juga ya. Ini ada VW dari ujung ke sana sampai ujung ke sana. VW ini adalah pabrikan nomor 1 di China. Karena tahun 2000 itu dia 40% penjual mobil itu VW, tapi sekarang tinggal 10%-an aja. Dan dia nggak sendiri karena dia punya sub brand namanya Jetta. Ya, jadi ini ada beberapa mobil VW juga, tapi namanya Jetta. Ini untuk segmen yang menengah ke bawah sih. Nah, kalau VW-nya ada di sebelah sana, dan dia benar-benar balas dendam karena lagi banyak banget mobil elektrifikasi terbaru mereka, bahkan lebih baru dibandingkan yang keluar di Jerman. Di sini ada ID.7 Vision, Visionnya pakai Z. Terus ini ada mobil VW terlaris ya, gue sering lihat ini nih, Magotan namanya. Tapi ini yang new modelnya. Terus di sini ada sebuah mobil konsep di sebelah sana. Ini dia mobil konsep mereka. Oh, ini keren sih. Sebuah SUV yang belakangnya kekupe-kupean. Wah, enak banget, di sini ada AC. Aduh, ada AC di sini. Ini AC loh ini, enak banget. Nah, kemudian di sini ada ID.3, mobil yang digadang-gadang akan menjadi penerusnya VW Golf kalau versi elektrifikasinya. Cuma ini lucu nih ya, dia punya power window di bagian sini,
Nah, kalau mau ngatur kaca belakang, kita pencet dulu yang rear ini. Nanti setelah dipencet, dia akan nyala merah, baru kita bisa turunin yang belakang. Jadi emang agak aneh gitu loh. Kenapa nggak dibikin 4 tombol aja sih? Ribet. Dan tuh banyak diprotes sama orang Cina sini. Nah, di sini ada Avatar ya. Tapi dia sebenarnya kerjasama sama Huawei. Jadi mobil-mobilnya Huawei itu dia gabung di Avatar sini ya. Setahu gua, kalau salah mohon maaf ya. Tapi di situ ada logonya Huawei di situ tadi gua lihat. Tuh. Huawei, Chang'an Huawei CATL. Nah, di sini ada Saik motor tapi versi yang racing. Jadi versi yang lebih atasnya. Racing ya, bukan racing ya. Nah, jadi tiap brand itu kayaknya punya sub-brand sendiri. Ada yang versi mewahnya, ada yang versi murahnya. Jadi kayak tiap nama itu mencerminkan segmentasinya gitu loh. Nggak dibikin sama semua. Dan logonya itu nyala loh. Kenapa kayak tulisan P ya? Nah, sebelahnya ada Xpeng. Xpeng ini salah satu mobil yang terkenal sekali di sini karena kecanggihannya. Jadi kalau kalian udah nonton video kita yang di Bangkok Motor Show, dia tuh punya banyak banget sensor. Jadi kalau di depan tuh ada motor, mobil lewat itu bener-bener bisa kelihatan real time. Dan hari ini mereka melaunching sebuah Xpeng X9. Ini sebuah MPV yang sangat mewah karena emang di sini tuh MPV mewah itu wajib banget sih kayaknya sih. Terus di sini ada Lynk & Co. Ini gede juga dari ujung sana sampai ujung sana. Dimana ini sebenarnya bisa dibilang kayak Volvo-nya Cina lah. Jadi awalnya Geely itu waktu beli Volvo, nah engineering Volvo-nya itu sebagian dedikasikan juga buat si Lynk & Co. Jadi ini platform mesin segala macamnya sama kayak punya Volvo. Dan dia tuh segmentasinya dia tuh buat anak-anak muda yang duitnya banyak. Nah, di sini ada Mini. Seperti biasa Mini sama BMW selalu sebelahan. Dan ini ada Mini Cooper terbaru, Mini Cooper E yang elektrik. Tapi Mini Cooper ini bukan buatan Inggris, tapi buatan China. Jadi semua Mini Cooper elektrik itu buatannya China. Kalau nggak salah pabriknya di GWM punya ya. Dan mobilnya bagus sekali, gue udah lihat dalamnya, interiornya bagus. Tapi yang spesial, dia meluncurkan sebuah mobil baru yang posisinya itu di tengah-tengah antara Countryman dengan Mini Cooper. Namanya Mini Aceman. Seperti ini bentuknya. Nah, terus di BMW mereka membawa semua mobil mereka ya, termasuk mobil konsep ini, namanya BMW Vision New Classe. Jadi katanya ini bakalan jadi the next 3 series yang punya fascia depan model baru kayak gini. Kalian suka nggak model depan kayak gini untuk sebuah BMW kekinian? Terakhir, akhirnya kita sudah menamatkan juga Beijing Auto Show. Capek banget ya. Ini kalau kalian kesini tuh kayak seharian itu nggak bakalan habis. Ini ada Denza, ini BYD yang versi mewahnya juga. Banyak banget ya BYD yang mewahnya ya. Ini ada yang Denza D9, katanya bakal masuk Indonesia. Terus di situ ada, lihat tuh Denza apa tuh. Nah, terus di sini ada Denza Z9 GT. Ini bentuknya keren sih, desainnya sih. Pikiran aja bikin mobil kayak gitu ya. Nggak tahu, ini lucu sih desainnya sih. Dan wheelbase-nya panjang banget loh, itu nggak tahu berapa. Terus ada Denza N7, tapi ini kenapa kelihatannya kayak MG4 EV yang digedein ya? Ya nggak sih? Ternyata masih belum selesai. Ini ada brand terakhir, namanya Skyward. Ada Skyward X, terus ada Skyward 600V. Oke, ya. Ya wes, itu aja mungkin vlog kita di Beijing Auto Show. Kayaknya emang butuh waktu lebih. Ini bikin vlog yang jalan-jalan aja. Kemarin di Bangkok Motor Show atau mungkin di Gias itu bisa selesai. Ini dari kita jam berapa tadi? Jam 11 ya? Ini baru kita selesai sore loh, luar biasa. Tempatnya gede, brandnya banyak, bener-bener kita mesti belajar banyak, dan banyak brand yang nggak ada bahasa Latinnya ya. Jadi bener-bener kita harus bahasa Cina atau nanya orang, dan di sini juga sedikit yang bisa bahasa Inggris. Ya wes, saja vlog kita kali ini. Beijing Auto Show itu luar biasa. Kalau kalian suka mobil, pengen tahu teknologi terbaru, nggak ada salahnya main ke sini. Tahun depan cek aja Beijing Auto Show adanya kapan. Saya Danif, sampai jumpa di vlog berikutnya. Terima kasih telah menonton. Bye bye.